Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan AA Audio Channel. Ini udah jadi, boxnya udah datang. Nah ini MP3 Bluetoothnya pun udah datang. Ini yang saya bilang kemarin, versi murah meriah alias kelas ekonomi. Yang kemarin tuh, yang diupload di video yang lalu, OCL 150 yang berubah menjadi OCL 100 watt stereo. Ini udah dipasang pakai 24 PACCT. Ini udah pakai elko. Nah ini buffernya ada di bawah, ngumpet seperti ini buffer stereonya. Nah, ini line in kemarin udah dicoba, udah lumayan bagus. Kemarin sambil nunggu box, saya tes dulu audio seperti apa. Ternyata clear and clean. Begitu box datang, orangnya yang order udah nggak sabaran. Kemarin kesini, gimana boxnya udah datang belum, mungkin besok. Ternyata tadi siang datang, langsung saya bor-bor, langsung saya pasang, langsung dipasang semua. Ini sengaja bolong-bolong semua karena nggak dipakai, karena sistem pakai buffer, jadi cuman ada volume aja buat gedein kecilin. Bass treble-nya sudah paten, nggak bisa dirubah-rubah, cuman segitu-gitunya. Nah, tuh pengkabelan pun sudah beres semua, sudah mantap. Tinggal nanti saya tes dan uji coba kelayakan dari mulai USB flash disknya seperti apa, terus kartu memorinya seperti apa, micro SD ya, sampai nanti line in-nya seperti apa, apakah berfungsi, terus Bluetooth-nya seperti apa, nanti ditesnya satu-satu. Katanya ini nanti malam minggu mau diambil sama yang order. Betul datang semua, makanya udah jadi gini, saya jadi tenang. Oke, sebelum dilanjut, silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau AA Audio Channel mengupload video baru. Oke, dilanjut lagi. Kenapa ini cuman pakai volume aja, nggak pakai bass, nggak pakai treble, nggak pakai balance, nggak pakai middle? Karena orangnya ininya yang simple, daripada volumenya polos, makanya saya pasangin buffer stereo. Nah seperti itu yang kemarin diupload oleh saya, yang pakai IC LM358N. Ini penampakan samping sebelah sini seperti ini. Nah, tinggal ikat kabel. Nanti kalau di tes audio udah clear dan clean, fix dan oke, baru saya ikat-ikatin kabelnya. Jadi ini sementara karena belum dites audio, kabelnya belum saya ikat pakai tali tis. Jadi seperti berantakan, nggak apa-apa lah. Ini menghadapnya ke sini, karena kalau ke sini mentok sama ini nih, jaraknya deket banget, makanya saya hadapinya ke sana. Jadi anggap aja heatsink pendingin ini sebagai benteng dari lonjakan-lonjakan elektromagnetik yang dihasilkan dari trafo. Jadi penghalang, anti noise. Ini penampakan yang dari sini. Karena kemarin elko-nya kosong katanya, tokonya kebanjiran. Karena biasa saya order dari Jakarta, jadi tokonya tutup, nggak bisa jualan, ya udah pakai ini aja elko-nya, lumayan lah. Makanya dikasih 4 biji tuh. Ini diodenya pakai
15 ampere cukup lah. Nah, ini penampakan belakangnya seperti ini. Nah, jadi line inputnya ada 2, di depan 1, di sini yang gabung sama modul MP3 Bluetooth, di belakang 1. Ini untuk speakernya udah, pose-nya udah semua. Nanti nunggu malam-malaman dikit saya mau tes audionya biar gak kedengeran dari toa, takut bentrok sama yang lagi tadarusan. Nunggu yang tadarusan beres dulu baru saya tes audio. Nah, ini line in ada 2 berarti, 1 sana 1. Jadi kalau mau setel DVD ataupun nyetel TV, jadi nggak usah cabut-cabut jack inputnya, yang di belakang tetap nancap ke TV atau ke DVD. Yang di depan ini bisa untuk ke HP-nya juga bisa ke Bluetooth. Nah, seperti itu. Jadi dibikin semudah mungkin, segampang mungkin, sesederhana mungkin. Malumlah orangnya agak-agak gimana ya, pemikirannya beda dengan orang-orang zaman sekarang kan. Jadi orangnya gak mau ribet, yang penting enak dipakainya katanya. Ya udah. Kopi sisaan tadi nih, utak-atik, tinggal segini lagi kopinya nih. Oke, power sejuta umat alias OCL 150 stereo sudah masuk ke apartemennya. Ternyata pas banget, trafo segini, PSU segini, pendingin segini, PCB segini, pas. Jadi ada celah-celah sedikit, wajar lah. Jadi kegedean enggak, kekecilan enggak, pas banget. Walaupun bapernya ada di bawah, tapi aman. Ini kenapa saya tekuk? Takutnya nanti ini turun, kena ini konslet, maka saya tekuk ke bawah. Jaga jarak. Nah, itu IC-nya tuh. IC dual OPM-nya nggak saya rubah, masih tetap pakai seri LM358N. Produknya dari Estemal, made in Malaysia. Jadi nggak bakalan saya tuker pakai yang JRC 4558 enggak. Tetap walaupun versinya ekonomis, murah meriah, tetap saya pakai IC ini. Nah, ini pun nggak ada yang dirubah sama sekali, tetap seperti yang kemarin di upload videonya. Tetap masih pakai TIP 4142, nggak dirubah. Status sudah oke semua. Inilah penampakan dari audio stereo yang pakai power sejuta umat, driver sejuta umat, OCL 150W yang berubah menjadi OCL 100W karena pakai pinal Toshiba 2SC5198 2SA1941. Paling maksimal output 100 watt lah, nggak nyampe 150. Apalagi ini cuma dipakein 24 PAC CFT 5 ampere, paling keluaran 75 watt. Antara 75-80an lah. Oke, sampai di sini dulu review pindah rumah yang kemarin dari papan, ditempel di papan di triplek, sekarang sudah punya
apartemen sendiri, power sejuta umatnya. Sampai di sini dulu perakitan power sejuta umat di dalam box yang minimalis. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya, yaitu tes dan uji coba kelayakan. Seperti apa sih suaranya dari audio stereo power sejuta umat ini. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Saya ucapkan salam sehat sejahtera untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya.